Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Setelah lama tak terdengar, Sandiaga Uno mengkritik Joko Widodo. Rakyat ini butuh pemerintahan yang tanggap, bukan yang gemar menangkap. Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya bersuara tentang wabah virus corona yang saat ini mencemaskan Indonesia. Melalui sebuah tayangan video, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menguraikan pandangannya. Sandiaga menyinggung soal solidaritas. Satu kata yang menurut Sandiaga sebagai mantra sakti yang membuat bangsa ini tegak berdiri. Solidaritas inilah mantra sakti yang membuat republik ini tegak berdiri. Di negara demokrasi, rakyatlah panglimanya, bukan ekonomi ataupun politik. Begitu kata Sandiaga membuka isi hatinya. Sandiaga pun juga mengajak masyarakat untuk merenungi satu kata, solidaritas tersebut. Sebab kata itu yang digunakan sehingga bangsa-bangsa lain datang membantu saat Indonesia membutuhkan. Kita merasakan pada era Presiden Yudhoyono, ketika negara lain tanpa ragu-ragu membantu kita mengatasi bencana gempa dan tsunami Aceh tahun 2004, disusul dengan bencana-bencana lain di tahun-tahun berikutnya. Bantuan itu membuat bangsa ini kembali tegak berdiri setelah prahara, bukan karena kita kuat, tetapi karena solidaritas internasional. Sandi pun menyinggung kekecewaannya terhadap langkah yang diambil oleh pemerintah saat virus yang mengguncang kota Wuhan itu mulai menyebar ke belahan negara-negara lain. Menurutnya pemerintah bukannya segera mengambil langkah antisipasi, tapi malah memikirkan sektor pariwisata. Bulan lalu ketika wabah corona melanda Tiongkok dan beberapa negara lain, kita terguncang melihat langkah yang diambil oleh pemerintah. Bukan darurat yang disiapkan, tapi insentif sektor pariwisata. Sandi juga mempertanyakan mengapa pemerintah tidak segera membatasi pintu masuk untuk menekan penyebaran wabah. Ia juga sangat kecewa saat pemerintah malah sibuk menyiapkan anggaran untuk influencer asing daripada menyiapkan tenaga medis. Pintu masuk bukan dipersempit, malah dibuka lebar. Bukan tenaga medis yang dipersiapkan, tapi anggaran untuk influencer asing. Begitu kata Sandiaga. Lulusan Universitas George Washington tahun 1952 ini pun mengingatkan bahwa di dalam negara demokrasi, rakyatlah panglimanya, dan bukanlah politik ataupun ekonomi. Sehingga dalam menghadapi permasalahan seperti wabah virus ini sepenuhnya harus dilakukan untuk kepentingan rakyat. Rakyat ini butuh pemerintahan yang tanggap. Bukan yang gemar menangkap. Pemimpin-pemimpin yang mau mendengarkan, bukan malah mereka yang merasa berbeda di sosial media. Pemimpin-pemimpin yang terus mendengarkan, inilah yang diperlukan oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Begitu kata Sandiaga. Sandiaga pun yakin bahwa Jokowi memiliki kapasitas dalam menghadapi masalah besar yang saat ini melanda Indonesia, sehingga ia mewakili seluruh rakyat. Berharap bahwa orang nomor satu itu muncul sebagai panglima tertinggi untuk mengerahkan segenap sumber daya bangsa. Kita berharap pun beliau muncul sebagai panglima tertinggi untuk berperang menghadapi corona, tampil terdepan menggalang solidaritas, lebih erat dengan bangsa lain di dunia. Begitu kata Sandiaga. Tayangan video itu pun juga diunggah di akun Instagram Sandiaga Uno pada hari Kamis 19 Maret kemarin. Tagar Indonesia butuh pemimpin bergema cukup kencang di jagat dunia Twitter dan sempat menjadi trending topik. Tagar ini merujuk pada tindakan pemerintah Indonesia yang terlihat gamang dan gagap dalam menghadapi dahsyatnya penyebaran virus ini. Pada hari Sabtu 14 Maret kemarin, menurut juru bicara pemerintah untuk krisis COVID-19, Ahmad Yuryanto, kasus positif terinfeksi virus di Indonesia berjumlah 96 kasus, 5 orang meninggal dunia dan 8 kasus diantaranya berhasil untuk disembuhkan. Bertambah 27 kasus dibanding hari sebelumnya yang berjumlah 69 orang, dan sebaran kasusnya pun menjadi lebih luas tak hanya di Jakarta dan juga Depok. Kalau kita lihat sebarannya, sekarang melebar, Jakarta, DKI, Jabar, di sekitar DKI termasuk Bandung. Kemudian ada di Tangerang, kemudian Jawa Tengah, kita mendapatkan kasus di Solo, serta Yogyakarta, Bali, Manado, Pontianak, dan tempat-tempat lain yang kita tracing. Kata Yuryanto di BNPB Jakarta pada hari Sabtu kemarin 14 Maret, seperti dilansir dari liputan6.com. Ya, mengkhawatirkan memang.
Apalagi ditingkahi dengan tindakan pemerintah yang terkesan sangat kurang transparan dalam menangani dan juga mengkomunikasikan tindakan mereka. Apalagi, beberapa jam kemudian salah satu kasus positif COVID-19 dengan nomor 76 ternyata adalah Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi. Kondisi ini tentu saja menampar dengan keras pemerintahan Jokowi dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Walaupun memang tak hanya di Indonesia, para petinggi negara yang juga terpapar virus ini, seperti Wakil Presiden Irak Ishak Jahani Kiri, dinyatakan positif. Kemudian Nadine Dorries, Menteri Kesehatan Inggris pun juga positif. Dan terdapat beberapa petinggi dari berbagai negara lainnya. Namun tetap saja ini merusak kredibilitas penanganan dari virus ini di Indonesia sendiri. Apalagi sebelumnya pernyataan Presiden saat melakukan kunjungan ke Bandara Suta dalam rangka mengecek kesiapan petugas serta peralatan untuk mendeteksi penumpang yang tengah terindikasi virus tersebut. Jokowi dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa Badan Intelijen Negara atau BIN dan juga Intelijen Polri dilibatkan dalam penanganan virus. Dirinya kemudian menyebutkan bahwa tak semua informasi terkait dengan virus ini harus dibuka ke publik dengan alasan agar tidak meresahkan masyarakat. Dan operasi dalam melakukan tracing terhadap orang di sekitar kasus positif itu dilakukan dalam senyap. Dalam penanganan memang kita tidak bersuara, kita semuanya harus tetap tenang dan berupaya keras menghadapi kasus ini, ujar Jokowi. Sontaklah, pernyataan ini menjadi ramai terutama di dunia maya. Di tengah kegambangan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam mengendalikan dan mengkomunikasikan penyebaran virus, beberapa kepala daerah bertindak lebih tegas dan juga lebih komunikatif dalam menyikapi penyebaran COVID-19 ini. FX Rudiatmo, Wali Kota Solo mengatakan, Solo darurat corona setelah ada 2 pasien positif terjangkit COVID-19, di mana salah satunya telah meninggal dunia. Kini, lockdown terbatas diberlakukan di Solo. Nah, yang paling menyita perhatian adalah tindakan dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ia sangat jelas menerangkan tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadapi pandemi virus corona. Sesaat setelah Presiden Jokowi mengumumkan 2 kasus pertama positif di Indonesia, Anies mendeklar bahwa Jakarta dalam kondisi genting. Situasi genting yang Anies maksud agar membuat masyarakat ini benar-benar peduli dan juga sadar atas bahaya dari penyebaran virus tersebut. Walaupun kemudian ucapannya tersebut memicu kepanikan dan mendapat berbagai tanggapan tidak sedap. Kemudian beberapa saat ketika kasus itu mulai ekskalatif, Anies juga mewacanakan berbagai pendekatan yang bagus dan juga komunikatif. Seperti misalnya menutup sekolah agar para murid belajar di rumah. Dan menutup berbagai kawasan wisata yang pengawasannya di bawah Pemprov DKI, seperti Ragunan, Monas, Kota Tua, dan beberapa objek wisata lainnya. Tindakan Anies ini langsung mendapatkan sambutan yang cukup baik dari berbagai pihak. Dan benar apa yang dilakukan oleh Anies ini merupakan sebuah tindakan yang harus diapresiasi oleh siapapun. Meskipun oleh pihak yang berbeda haluan politiknya. Namun, tindakan terukur dan juga keren Anies ini menjadi sedikit kehilangan makna. Ketika akhirnya malah diseret-seret oleh pendukungnya ke ranah politik dan dikaitkan dengan pemilu 2024. Apalagi kemudian seperti membandingkan tindakan dirinya dengan Jokowi. Padahal secara hierarki pemerintahan Jokowi ada di atas. Implikasi tindakan Jokowi sebagai presiden dengan tindakan Anies sebagai gubernur memang berbeda. Tekanan untuk mendeklarasikan darurat nasional misalnya, implikasinya pun akan berbeda dengan tindakan Anies menutup sekolah di DKI. Tekanan untuk melakukan lockdown dalam rangka memotong penyebaran seperti yang dilakukan oleh Italia, China, dan kini Denmark, serta beberapa negara lain. Memang tak akan mudah mereka karena negaranya relatif kecil dan penduduknya pun tak sebanyak Indonesia. Ya memang sih, seharusnya keduanya ini bisa bersinergi untuk menghadapi bersama-sama. Jokowi dan jajaran juga harus mengkoreksi diri bahwa tindakan saat ini memang belum cukup dan harus terus diperbaiki. Transparansi dalam menangani pandemi ini harus terus ditingkatkan. Ada baiknya sih saran dari WHO dan berbagai organisasi masyarakat sipil lebih didengar. Karena sudah waktunya kita ini bahu-membahu dalam menghadapi pandemi ini. Cobalah singkirkan dulu politik dan kita bicara kemanusiaan.